Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bagian yang pertama berkaitan tentang rukun iman yang 6, dan kita sampai di pembahasan termasuk kesyirikan yang tersebar di masyarakat Islam adalah at-tatayyur atau at-tiyarah. At-tatayyur atau at-tiyarah. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Kalimat at-tiyarah atau at-tatayyur itu berasal dari kata tayrun atau ta'ir, artinya burung. Maksudnya adalah at-tatayyur atau tiyarah dalam ilmu akidah, maksudnya adalah beranggapan sial lantaran adanya burung. Ketika ada burung mengarah ke kanan, maka akan terjadi seperti ini keburukan. Ketika burung belok ke kiri, maka akan seperti ini burukannya. Ketika ada burung, misalkan burung gagak atau burung hantu hinggap di atas rumah, maka akan terjadi kesialan seperti ini dan seperti itu. Kesialan semuanya. Nah, itu at-tatayyur. Kemudian barulah para ulama setelah itu mereka mengkiaskan hal-hal yang mirip dengan at-tatayyur, seperti beranggapan sial dengan penamaan tertentu, seperti beranggapan sial dengan mengucapkan kalimat tertentu, seperti beranggapan sial pada sebuah tempat, seperti beranggapan sial pada orang tertentu. Dan ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Tidak ada yang boleh meyakini jika anaknya bernama ini maka seperti ini. Jika menggunakan lafaz ini di tempat ini akan terjadi seperti ini. Ini tatayyur, nggak boleh. Mau menaiki gunung ada beberapa pantangan, nggak boleh mengucapkan ini itu. Ini jelas tatayyur, ini tidak boleh. Kemudian tempat-tempat tertentu, jika kamu masuki tempat ini maka akan seperti ini, seperti itu. Tatayyur, tidak boleh. Kemudian beranggapan orang, kalau fulan datang maka akan menjadi seperti ini, seperti itu. Atau bahkan beranggapan bulan, apabila menikah di bulan ini, bulan itu, maka anggapan sial. Kemudian juga hari, beranggapan jika hari ini, hari itu sial. Kemudian juga tanggal, ini itu terjadi seperti ini, kesialan. Ini termasuk juga tatayyur. Kemudian juga tahun, jika diyakini tahun ini, tahun itu, tahun ini, tahun itu, maka masuk dalam tatayyur. Beranggapan sial terhadap burung, terhadap hewan-hewan yang lainnya, baik hewan yang melata maupun yang terbang, atau nama tertentu, lafaz tertentu, ucapan tertentu,
tempat tertentu, bulan, tanggal, hari, tahun, bintang. Jika keluar bintang ini maka seperti ini, jika keluar ini maka seperti itu. Nama. Maka ini semuanya dilarang dalam syariat Islam. Ini semuanya termasuk kesyirikan. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Tidak ada yang boleh beranggapan kesialan terhadap benda-benda tersebut. Karena semuanya atas izin Allah SWT. Karena Allah lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah SWT dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan disandarkan pada Allah, keburukan disandarkan kepada manusia karena dialah yang berbuat keburukan. Kalau seorang beranggapan kepada nama, bulan tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu, tahun tertentu, tempat tertentu, ucapan tertentu, orang tertentu, maka ini jelas kesyirikan dan ini tidak boleh. Dan dia meyakini bahwa saya fulan tadi dialah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Dan fulan tadi dialah yang memberikan madarat. Tidak boleh sama sekali. Ini keyakinan zaman jahiliyah dan sampai sekarang masih ada, masih tersebar di masyarakat. Merasa sial dengan benda-benda tertentu. Ini semuanya termasuk kesyirikan. Haram, nggak boleh dilakukan. Memilih tanggal pernikahan, memilih tanggal ini. Kalau bulan ini itu. Nggak boleh, ini merupakan kesyirikan. Agama Islam telah melarangnya, menghancurkan semuanya. Benda-benda tadi atau makhluk-makhluk tadi termasuk bulan, tanggal sekian dan sekian, ini semuanya tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat. Yang boleh, yang bisa menolak manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh seseorang meyakininya, beranggapan sial terhadap benda-benda. Dan hukumnya haram dan termasuk syirik kecil yang menafikan keimanan tauhid, kemurnian tauhid. Jika berkaitan tentang perkataan dan perbuatan. Tapi jika orang tadi meyakini benda-benda tadi dialah yang benar-benar yang bisa menyebabkan kesialan, jelas ini syirik besar dan bahaya. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Anggapan sial terhadap burung tertentu atau benda-benda yang lainnya kesyirikan. Diulangin sama Rasulullah 3 kali. Beranggapan terhadap burung. Kenapa disebut tiara? Karena burung, karena kebanyakan burung. Tapi yang lainnya juga sama. Beranggapan sial terhadap benda tertentu atau makhluk tertentu, kesyirikan. Diulangin sama Rasulullah SAW 3 kali. Apapun itu, bahkan termasuk jin, termasuk setan, termasuk iblis. Kalau seorang meyakini bahwasanya jin-jin atau iblis tadi, misalkan kuntilanak atau tuyul atau gendruwo atau apapun itu, ketika dia
nampak akan memudaratkan, ini termasuk tiarah, nggak boleh. Nggak boleh ini, keyakinan yang merusak tauhid. Dan ini perkara yang sangat penting sekali. Sayangnya kebanyakan kaum muslimin terjatuh ke dalam masalah ini. Padahal kalau seandainya orang tadi tidak beranggapan sial terhadap makhluk Allah yang lainnya, dia bisa masuk surga tanpa hisab, langsung lolos masuk surga. Sayangnya dia beranggapan bahwasannya jin-jin kalau keluar dia akan membawakan ini itu, burung hantu, burung gagak kalau ada di rumah maka seperti ini itu. Anggapan-anggapan yang sial. Lihatlah Rasulullah SAW sampai mengulangi 3 kali loh. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinnallaha yuzhibuhu bitawakkul. Tiara itu kesyirikan, tiara itu kesyirikan, tiara itu kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Walakinnallaha yuzhibu bitawakkul. Hanya Allah yang bisa menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Lihatlah Rasulullah SAW mengisyaratkan kebanyakan kaum muslimin mereka telah melakukan perbuatan tiar, beranggapan sial terhadap makhluk. Walaupun ini syirik kecil, tetapi dia menafikan masuk surga tanpa hisab. Cukup bertawakal kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, dan meyakini musibah atau kesialan yang Allah timpakan untuk kita itu lantaran perbuatan kita, dosa kita, baru itu anggapan yang benar. Tapi kalau beranggapan bahwasanya kesialan datangnya dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka jelas ini keliru. Makhluk Allah yang lainnya termasuk jin, dukun, mereka nggak punya sama sekali kekuatan. Yang kuasa itu hanya Allah SWT. Harus kita menjauhi permasalahan ini. Ajak saudara-saudara antum harus memahami betul permasalahan ini, tiarah ini. Anggapan sial terhadap nama tertentu. Anggapan sial terhadap ucapan tertentu. Kalau kamu naik ke gunung, maka jangan ucapin seperti ini, nggak boleh. Tiara ini nggak boleh. Kalau kamu masuki rumah itu, kamu seperti ini. Anggapan sial, la haula wala quwata illa billah. Semuanya yang menciptakan kebaikan, keburukan itu Allah. Yang mendatangkan manfaat, memberikan kesialan itu juga Allah. Tetapi Allah SWT memberikan kesialan itu akibat kita, akibat dosa kita. Maka orang-orang yang beranggapan bahwasannya terjadinya bencana itu lantaran gunung marah, gunung ini masuk ke dalam sini, bahaya. Alangkah banyaknya tersebar permasalahan ini, tiarah ini, bahaya. Rasulullah masukkannya ke dalam kesyirikan. Lihatlah para rasul, para nabi, mereka mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a'idh dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Dalam surat Yasin. Anehnya surat ini dibaca oleh kebanyakan orang, tapi mereka nggak paham masa ini.
Qalu, para rasul mengatakan, ta'irukum ma'akum. Kesialan yang kalian dapatkan itu lantaran ente. Kalian antum sendiri itu salahnya. Jangan salahkan burung gagak, jangan salahkan burung hantu, jangan salahkan benda-benda makhluk. Kesialan yang kalian dapatkan itu semuanya datang dari diri kalian. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, daratan maupun lautan. Sebabnya apa, ikhwah? Bima kasabat aydin nas. Lantaran dosa kalian itu yang menyebabkan kerusakan. Adanya tsunami, adanya itu. Jangan salahkan sama makhluk Allah. Katanya gempa bumi atau gunung meletus, disalahkan sama gunungnya. Itu makhluk itu nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Semuanya dengan izin Allah. Gara-gara sebab dosa antum. Lihatlah Allah dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang datang berupa kebaikan itu dari Allah. Yang dari keburukan, datangnya kesialan, datangnya dari kerusakan, yaitu antum. Ulah akibat kita, tangan manusia. Jangan salahkan yang lainnya. Antum tertabrak, kok nyalahin aspalnya, nyalahin tanjakan fulani, ya kan? Tabrakan ini nih, nanti di perempatan itu nanti biasanya kayak gini loh, ini. Halah, tanjakan ini nanti kejadian seperti ini. Salahin tanjakannya, salahin perempatannya, salahin pertigaannya, salahin perlimaan, ya. Ini termasuk tatoyur. Bisa jadi antum gak bertawakal kepada Allah ketika keluar rumah. Anggapan kepada tempat tertentu, sialnya atau ucapan tertentu, nama orang atau perorangan atau siapapun itu, intinya anggapan sial terhadap makhluk Allah, itu disebut tatoyur atau tiar, dan itu merupakan kesyirikan. Gak boleh, dan itu akan menafikan seorang masuk surga tanpa hisab. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib sial? Sebenarnya kamu itu adalah kaum yang melampaui batas. Lihatlah, para nabi mengatakan kesialan kalian itu akibat perbuatan kalian sendiri. Udah itu. Tetapi akibat dosa antum, akibat perbuatan maksiat antum, Allah izinkan, karena dalam ayat yang lainnya Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'irukum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka, musibah yang mereka dapatkan itu semuanya sudah ketetapan Allah. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, karena Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah yang menciptakan manfaat dan madarat. Allah yang memberikan manfaat kesehatan, Allah yang juga memberikan madarat, keburukan, kesialan, penyakit, Allah. Tetapi jangan salahkan antum sendiri. Jauhnya antum pada Allah. Tidak maunya antum beribadah kepada Allah, tidak maunya antum mengimani Rasulullah SAW, tidak maunya antum mendekatkan diri kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah.
Itulah yang bisa menjadi penyebab kesialan antum. Nah, harus disirnakan seperti itu. Maka dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Dalam riwayat lain, wala nau'a wala ghaula. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang memberikan kesialan kecuali dengan izin Allah. Dan juga tidak ada kesialan melalui burung hantu kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar, Muharram Safar, kecuali dengan izin Allah. Wala nau'a, tidak ada bintang tertentu memberikan kesialan kecuali dengan izin Allah. Wala ghaula, tidak ada jin tertentu memberikan kesialan kecuali dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Ini anggapan orang-orang jahiliyah dulu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal yang lainnya, mereka itu beranggapan seperti itu. Meyakini kalau ada penyakit ini bisa ke kita loh, ayo pergi. Mereka itu meyakini bahwa penyakit itulah yang dengan sendirinya pergi gitu. Padahal Allah yang memberikan. Kalau Allah kehendaki, orang bisa tertular penyakit. Kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak bakalan tertular. Tetapi harus butuh usaha. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, firru minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari penyakit kusta, lepra maksudnya. Sebagaimana kamu ini lari dari singa, kejaran singa. Udah tahu singa ini mau makan nih, antum mau diem aja? Kan enggak, lari kan, usaha. Sama seperti corona seperti ini. Corona ini atau COVID-19 ini penyakit. Dia tidak bisa menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Ya kan? Orang yang terkena corona ini sial loh. Orang yang terkena corona dia akan penyakit, dia akan sakit, mendapatkan kesialan. Tetapi kesialan itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Dosa. Tapi kita juga tidak lantas nyoh, nih sini silakan nih, makan saya corona, COVID. Tidak boleh seperti itu, harus usaha. Itu kata Rasulullah, firru minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Ya pakai protokol kesehatan ini itu. Kalau ingin keluar, bukan lantas kita yang menyerahkan diri, enggak. Kemudian orang Arab jahiliyah mereka juga beranggapan burung tertentu. Ketika burung ini maka keluar ini, sial. Kalau nanti ke sana nanti ini itu semuanya ya la haula wala quwwata illa billah. Yang dimiliki pemikirannya Abu Jahal yang lainnya. Dan itu sampai sekarang masih ada. Kalau ada burung gagak lah, ini itulah, anggapan sial lah. Kemudian wala hamata, tidak ada burung hantu yang memberikan kesialan. Tidak ada. Zaman dulu sudah ada burung hantu. Mereka juga menganggap sial burung hantu. Kalau burung hantu hinggap di rumah mereka ada yang mati. Mesti. Mereka meyakini seperti itu. Sejatinya Allah itu ingin menguji keimanan seseorang dengan hal-hal seperti ini. Karena surga itu barang mewah. Sehingga Allah SWT benar-benar mengelilingi surga dari perkara-perkara yang terkadang kita ini enggak
kita tidak menyukainya. Seperti ini anggapan sial, ramalan, barang siapa yang lahir dari sini, menggunakan kartu ini, kartu itu. Kartu ini makhluk, ikhwah. Kartu ini ciptaan. Kalau antum beranggapan dengan kartu ini kebuka nanti ini, baik kebaikan atau keburukan, ini jelas tiarah. Gak boleh, harus ditinggalkan kalau mau masuk surga tanpa hisab. Atau burung gagak, burung ini itu, harus benar-benar apa? Dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Wala safara, kata Rasulullah. Tidak ada juga bulan Safar yang sial. Karena zaman dahulu mereka beranggapan kalau menikahkan di bulan Safar akan mengatakan seperti kalau ini, kalau itu. La haula wala quwwata illa billah. Anggapan sial terhadap makhluk Allah. Bulan sekarang juga sama, anggapan tanggal baik lah, inilah, ini hari inilah, bulan inilah, tahun inilah. Lah, masih nyangkal kalau ini bukan kesyirikan. Masih nyangkal kalau ini bukan kesyirikan. Masih nyangkal bahwasanya kesyirikan tidak ada di zaman sekarang. Masih nyangkal kesyirikan tidak ada zaman sekarang. Rasulullah SAW sudah memberitahu sejak zaman dahulu, Islam itu akan kembali seperti terasing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu yang berpegang teguh dengan agama Nabi akan kembali seperti terasing, seperti zaman dahulu. Ketika Abu Jahal dan teman-temannya, mereka beranggapan seperti itu, datanglah Rasulullah seolah mereka dibom. Akhirnya dikata-katainlah Nabi ini itu. Sama seperti ini. Sebelum datang dakwah Ahlussunnah, semua berkaitan inilah, ini itu, anggapan ini itu. Kemudian datang Ahlussunnah sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, melalui jalan para salafus saleh. Seolah kaum muslimin sekarang kayak dibom, akhirnya seperti gharib. Paling aneh, paling beda. Dan penting ini, kita harus menyebarkan dakwah tauhid. Karena ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan, syirik kecil. Walaupun syirik kecil harus ditinggalkan. Karena Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik besar, syirik kecil. Menurut pendapat yang rajih. Lihatlah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Syirik di sini umum, syirik besar, syirik kecil. Mau antum masuk ke dalam neraka dulu, yang panas apinya melebihi panas dunia ini. Panas api neraka jahanam 70 kali. Satu Allah ambil dibagikan di dunia ini termasuk matahari. Mau masuk ke situ? Mau enggak? Kalau enggak mau ya sudah, tinggalkan bentuk kesyirikan. Tinggalkan anggapan-anggapan sial terhadap benda-benda ini. Anggapan sial terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mau nikah aja kok ribet, cari tanggal sekian lah, ini itulah. Kemudian wala nau'a wala ghula. Tidak ada juga bintang yang
mendatangkan kemadaratan, kesialan, tidak ada sama sekali bintang. Kalau muncul bintang ini, bintang itu, anggapan kalau bintang turun dikabulkannya doa ini itu, masuk ini ke masalahan ini. Antum harus semangat menuntut ilmu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Semangat menuntut ilmu. Karena kebodohan ini menjamur di mana-mana. Kaum muslimin ini jauh mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus semangat berdakwah. Semangat mengajak kebaikan kepada orang lain. Jangan ada anggapan di dalam diri antum kalau antum berdakwah yang nonton cuma 1 orang atau 2 orang. Atau yang dengerin cuma 1 orang, 2 orang. Jangan khawatir, gak usah lihat itu. Ada nabi, seorang nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Seorang nabi menyeru tauhid, menjauhkan umat dari syirik, tapi gak ada pengikutnya sama sekali. Tugas orang yang beriman, tugas menuntut ilmu, ketika sudah mengetahui ilmunya, berusaha mengajak orang lain, ayo sini, ayo belajar. Ayo ini loh belajar hadis. Kemudian wala ghula, tidak ada setan yang jin tertentu yang bisa memberikan kesialan. Gak ada yang boleh meyakini kuntilanak lah, tuyul lah, atau makhluk-makhluk yang lainnya memberikan kesialan. Gak boleh seperti itu. Semuanya itu hanya dengan izin Allah. Sihir bisa mencelakai seseorang itu dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Para penyihir itu, para dukun, mereka bisa melancarkan amalan mereka lantaran apa? Ikhwatu billah azanallahu wa iyyakum. Lantaran mendapatkan izin dari Allah. Dan kita juga harus berusaha. Jangan cuma kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha juga sama seperti tadi. Kita tahu penyakit itu dia tidak bisa ke kita, tapi kita harus menjaga jarak dari penyakit. Kita tahu bahwasanya sihir ini tidak akan berfungsi kecuali dengan izin Allah. Tapi kita juga harus berusaha dengan apa? Zikir pagi petang, mendekatkan diri kepada Allah. Na'am, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Hal-hal ini sangat banyak sekali tersebar di kalangan masyarakat. Tersebar di kalangan masyarakat muslim. Dan harus dihilangkan pemikiran seperti ini. Kasihan kebanyakan kaum muslimin, mereka ingin masuk surga. Mereka, kebanyakan orang awam kalau ditanya, kepengen masuk surga. Tapi kasihan mereka, ditarik sama dai-dai yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dibawalah orang-orang awam tadi. Kenapa sih ikhwah disebut orang awam? Karena dengan kata ama, buta, kebutaan. Orang awam itu dia nggak bisa berjalan sendiri, harus dituntun. Dan kebetulan yang menuntun mereka itu bukan yang nyunnah. Maka antum yang mengetahui Al-Quran Sunnah harus bersungguh-sungguh bagaimana caranya ini. Ayo dituntun. Jangan dibiarkan, kasihan mereka. Semua muslim itu kepengen masuk surga. Bahkan setiap muslim kepengen masuk surga tanpa hisab, tanpa dipertanyain dosa-dosanya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini loh solusinya ini. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat lain 490.000 orang masuk surga tanpa hisab. Sedangkan umat Islam itu zaman Nabi sampai hari kiamat itu banyak loh. Yang sekarang aja itu sudah sampai 2 miliar. Itu yang ngaku Islam. Belum tahun-tahun sebelumnya, 100 tahun yang lalu, 200 tahun lalu. Banyak umat Islam loh. Tapi cuma dikasih segini doang. 490 orang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka la yatatayyarun, tidak beranggapan sial terhadap benda-benda atau makhluk Allah yang lainnya. Nah, kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama di sini menyebutkan hanyalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran syirik tadi. Keyakinan-keyakinan bahwasanya benda-benda tadi dia yang memberikan madarat, dia yang bisa ini, dia yang bisa itu. Makhluk ini, dia yang bisa ini, dia bisa itu. Yang bisa menghilangkannya adalah tawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya dunia dan akhirat itu milik Allah. Yakini ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada pergerakan yang sebenarnya, tidak ada kemampuan yang sebenarnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakini kalimat-kalimat Allah di Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Di saat orang-orang mengatakan anggapan ini, anggapan itu, ini itu, yakinilah bahwasanya manusia itu adalah lemah, bodoh, jahil. Apalagi yang gak pernah sholat sama sekali. Fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki surga neraka. Ingatlah ketika antum mendengar hal-hal seperti itu, ingatlah yang meramal itu dia akan mati. Sebagaimana dukun-dukun sebelumnya atau peramal-peramal sebelumnya, mereka telah mati. Dan Allah tidak akan pernah mati. Fokus, yakin. Bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Ini ayat begitu dahsyat sekali itu di Al-Qur'an. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Berserah dirilah, gantungkan seluruh urusanmu kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau orang menggantungkan benda-benda tadi atau makhluk-makhluk Allah, termasuk dukun sama yang lainnya, sejatinya orang tadi itu di akalnya itu apa? Tidak lurus. Karena kita tahu sudah banyak ribuan, jutaan, mungkin miliaran dukun-dukun yang sudah meninggal dunia sejak zaman dahulu sampai hari kiamat, sampai hari ini. Banyak sudah meninggal dunia. Ngapain kita percaya kepada mereka? Sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mulus. Yakinlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh umat berkumpul untuk menyesatkanmu, memberikan madarat kepadamu, ingatlah mereka tidak akan mampu. Tidak akan pernah mampu. Karena Allah SWT sudah menetapkan hidayah padamu.
Ingat selalu perkataan para khatib ketika khutbah Jumat. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan bisa mengusik dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sama sekali yang bisa memberikan hidayah. Sama ini juga. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada itu benda-benda atau apapun atau jin atau siapa yang bisa mencelakai kita, enggak ada sama sekali. Karena Allah itu Sang Pencipta, Allah Maha Besar. Allah tidak tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah mengetahui semuanya. Allah tinggal bilang kun, jadi, beres semuanya. Adapun jin, ya Allah, jin aja kalau disuruh lawan sama malaikat kalah loh jin tuh. Malaikat itu besar-besar, diciptakan dari cahaya, kekuatan mereka luar biasa. Lihatlah dalam hadis, jin itu setan ketika mau naik ke langit, mereka itu bantu-bantuan tumpuk undung. Sebagaimana dalam hadis, mereka itu saling apa? Kayak membuat tangga. Malaikat nggak perlu kayak gitu. Allah sudah ciptakan apa? Menggunakan sayap langsung pergi secepat. Dari langit pertama perjalanan ke langit berikutnya cuma 500 tahun ditempuh dengan secepat dengan izin Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih takut sama benda-benda tadi, masih beranggapan sial kepada benda-benda tadi, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut sama jin, takut sama ini, takut sama itu, ingat Allah tidak tidur. Kalau antum diganggu sama apalah, Allah tinggal utus saja tuh malaikat, langsung jaga, langsung ditebas sama malaikat, bisa. Dan ingatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika antum menjauhi perkara-perkara seperti ini, tatoyur, beranggapan sial terhadap benda-benda tadi, itu berarti antum memurnikan tauhid antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pendapat antum jika antum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu risau, enggak perlu khawatir. Harus dilangkan dengan bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada anggapan seperti itu. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Mungkin bagaimana cara menghilangkan selain dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dulu kita pernah mengamalkan keyakinan-keyakinan yang rusak seperti itu. Maka di sini para ulama pun menyebutkan kafarahnya agar terganti keyakinan yang sudah pernah kita lakukan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Tidak ada kesialan kecuali dengan izin-Mu. Wa la ilaha ghairuk, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Hafalkan ini ikhwatu fillah azanallahu. Hafalkan doa ini kalau antum pernah meyakini hal-hal yang demikian. Termasuk kalau kamu masuki rumah itu angker, kemudian ini tuh termasuk tatoyur. Berdoa dengan ini, Allahumma la khaira illa khair, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk.
Ya Allah, tidak ada kebaikan yang sebenarnya kecuali kebaikan-Mu. Dengan izin-Mu ya Allah. Tidak ada kesialan sebenarnya kecuali kesialan-Mu. Lantas izin-Mu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini para ulama memberitahu sebab-sebab pengharaman tiara. Kenapa kok benda-benda tadi bisa sampai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok anggapan-anggapan tadi sampai dihukumi haram dan syirik? Yang pertama adalah karena sejatinya yang memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita nggak baca semuanya karena waktunya kita lagi azan Isya. Kemudian yang kedua, karena dalam hati orang yang beranggapan tadi ada kecenderungan kepada selain Allah, dan itu dilarang. Seorang muslim yang sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, hatinya harus diberikan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan mengeluarkan rasa takut kepada benda tadi. Sedangkan rasa takut itu hanya milik Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang dimudahkan menjauhi perkara-perkara ini, tatayyur atau tiara, anggapan sial terhadap makhluk Allah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Karena di antara sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab adalah alladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, walaupun minta diruqyah hukumnya boleh, tapi meninggalkan. Kemudian tidak berobat dengan kai besi panas. Kemudian tidak melakukan tiara, anggapan sial terhadap makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.